Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Di siang hari yang cerah ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait regulasi diri yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Namun, sebelumnya ingin saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Ibu Muslimah selaku moderator. Bisa di next. Oke, yang kedua ada Sekar Arum Cahyani Tias, yang ketiga ada Rara Asra Lutfi Saskia, yang keempat ada Susi Susanti, yang kelima ada Holifah, yang keenam ada Riko Kurniawan, dan yang ketujuh ada Diah Ayu Pitaloka. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman penyaji materi, disilahkan untuk menjelaskan materi terkait regulasi diri. Kepada teman-teman penyaji materi, disilahkan. Oke, yang pertama ada pengertian regulasi diri secara umum. Secara umum, regulasi diri itu pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang yang tujuannya untuk mengendalikan atau mengontrol dan juga memanipulasi dirinya sendiri baik secara sadar supaya membentuk perilaku yang tidak merugikan orang lain yang sesuai dengan kebiasaan sosial dan bisa diterima di lingkungan atau masyarakatnya. Itu adalah pendapat secara umum. Lalu di sini ada pendapat menurut Albert Bandura. Beliau mengatakan bahwa regulasi diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan berpikir dan dengan kemampuan itu mereka bisa memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan tersebut. Nah, menurut Bandung seorang itu dapat mengadai pola laku sendiri. Yang kedua, Adler mengatakan regulasi diri adalah yang memilih untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri. Manusia itu sendiri tanggung jawab dirinya bagaimana laku. Karena manusia itu memiliki kemampuan kreatif untuk kontrol kehidupan dirinya sendiri. Bertanggung jawab dengan tujuan akhirnya menentukan mencapai dan juga menyumbangkan pengembangan minat sosial. Bisa di next. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman penyaji materi selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Faktor yang mempengaruhi regulasi diri itu ada 3. Yang pertama, faktor individu, yang kedua faktor perilaku, dan yang ketiga faktor lingkungan. Nah, yang pertama itu menurut Zimmerman 1990, individu dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan individu, yaitu semakin banyak dan beragam pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin membantu seseorang dalam melakukan regulasi diri. Yang kedua yaitu kemampuan metakognisi, yaitu semakin tinggi kemampuan metakognisi individu, maka akan semakin membantu pelaksanaan regulasi diri pada individu. Yang ketiga yaitu tujuan yang ingin dicapai, yaitu semakin banyak dan kompleks tujuan yang diraih, maka semakin besar kemungkinan individu untuk melakukan regulasi diri. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi regulasi diri yaitu perilaku. Perilaku yaitu bagaimana individu menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan regulasi diri. Semakin
upaya yang dikerahkan individu dalam mengorganisasikan kegiatan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan regulasi diri pada individu. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor yang mempengaruhi regulasi diri, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan berkaitan dengan bagaimana lingkungan dapat mendukung atau tidak mendukung individu dalam pelaksanaan regulasi diri pada individu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah aspek-aspek dari regulasi diri. Aspek-aspek dari regulasi diri mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama metakognitif, motivasi, dan perilaku. Aspek yang pertama yaitu aspek metakognitif. Metakognitif adalah pemahaman dan kognitif atau pikiran tentang berpikir. Metakognisi merupakan suatu proses penting karena pengetahuan seseorang tentang kognisinya dapat membimbing dirinya mengatur atau menata peristiwa yang akan dihadapi dan memilih strategi yang sesuai agar dapat meningkatkan kinerja kognitifnya ke depan. Poin metakognitif bagi individu yang melakukan regulasi diri adalah individu yang merencanakan, mengorganisasi, mengukur diri, dan menginstruksikan diri sebagai kebutuhan selama proses perilakunya. Misalnya dalam hal ini yaitu belajar. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan kemampuan yang ada pada setiap diri individu. Keuntungan motivasi ini adalah individu memiliki motivasi intrinsik, otonomi, dan kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuan dalam melakukan sesuatu. Individu yang memiliki motivasi tinggi menilai tantangan yang dihadapi akan membuat individu semakin matang. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek perilaku. Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Pada perilaku, individu memilih, menyusun, dan menciptakan lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukan. Ketiga aspek dari regulasi diri tersebut, bila digunakan individu secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, akan menunjang kemampuan pengelolaan diri yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam memformulasikan karakteristik regulasi diri. Menurut Miller dan Brown, ada 7 tahap dalam memformulasikan karakteristik regulasi diri. Yang pertama itu ada receiving atau menerima informasi. Karakteristik yang pertama dari regulasi diri adalah receiving atau menerima informasi dengan cermat dan relevan. Hal ini dimaksudkan agar individu dapat memahami dan mengetahui suatu karakter yang lebih khusus dari suatu masalah, seperti adanya hubungan dengan aspek yang lainnya. Lalu yang kedua, ada evaluasi. Karakteristik yang kedua adalah mengevaluasi terkait informasi yang didapat sehingga individu dapat menyadari dan memahami terkait seberapa besar suatu masalah. Dalam prosesnya, individu akan menganalisis informasi dengan membandingkan suatu masalah yang berasal dari luar dengan pendapat pribadinya sendiri, yang mana hal ini didapat dari pengalaman yang telah ditemui atau dirasakan sebelumnya, yang sama dengan cara individu tersebut dapat memberikan pendapat yang ideal yang sesuai dengan pengalaman dan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, yaitu triggering, yaitu melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah hasil dari informasi yang didapat sebelumnya dan dievaluasi dengan memperhatikan aturan dan norma, sehingga akan muncul dari proses penerimaan informasi dan evaluasi, yaitu perubahan ke arah positif atau negatif. Reaksi ini disebut juga dengan kecenderungan ke arah perubahan. Yang keempat, ada searching. Proses di mana seorang individu mencari sebuah solusi atau proses sebelumnya, yaitu penerimaan informasi, evaluasi, dan triggering. Yang mana dalam proses ini individu akan mencari solusi
atau jalan keluar atas apa yang menjadikan pertentangan pada tahap evaluasi. Lalu yang kelima, ada formulasi, yaitu proses di mana individu merancang suatu rencana yang terstruktur, yang mana di dalam proses ini terdapat aspek adanya target suatu tujuan yang ingin dicapai, aktivitas yang mengarah kepada pengembangan, serta alokasi yang mampu mendukung aspek koefisien dan keefektifan. Lalu yang keenam ada implementasi, yaitu proses identik dengan aktualisasi dari proses sebelumnya. Setelah terjadi aktualisasi, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah aksi atau tindakan yang tepat mengarah kepada tujuan dan disertai modifikasi sikap yang sesuai dengan proses diri. Lalu yang ketujuh ada assessing. Pada tahap ini adalah tahap yang terakhir untuk mengukur terkait seberapa efektif terkait rencana yang telah disusun dan diaplikasikan. Pada tahap ini bertujuan untuk membantu dalam menyadari dan membentuk dan menentukan apakah perencanaan sebelumnya itu terrealisasikan sesuai harapan atau tidak. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk regulasi diri. Menurut Born dan Ryan, regulasi diri dilihat dari teori determinasi diri terdapat 5 bentuk. Yaitu yang pertama, motivation regulation, suatu keadaan di mana individu mempresentasikan bahwa tidak adanya korelasi antara tingkat yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Yang kedua, external regulation, yaitu perilaku regulasi diri didorong oleh adanya faktor dari luar, seperti adanya hadiah atau batasan-batasan dalam perilaku regulasinya. Yang ketiga, introjection regulation, yaitu keadaan di mana individu menjadikan motivasi dari luar sebagai motivasi untuk diri sendiri, yang biasanya ditekan oleh rasa cemas dan perasaan bersalah. Yang keempat adalah identified regulation, yaitu keadaan di mana individu memunculkan perilaku yang bukan hasil dari individu, melainkan hanya untuk kepuasan dan kesenangan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, kelima, yaitu intrinsically motivated behavior, yaitu motivasi yang muncul secara sukarela tanpa adanya keterkaitan dengan faktor luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah studi kasus. Yang pertama, seorang anak yang meregulasikan dirinya dengan membuat tujuan dan tindakan untuk mencapai kejuaraan tingkat nasional. Ia melakukan dengan berlatih dan menjalankan sesuai keinginan dirinya sendiri. Dalam prosesnya, ia melihat dan mengevaluasi apa saja yang harus dilakukan, diteruskan, dan dihilangkan dalam mencapai tujuan untuk menjadi juara. Setelah melewati beberapa proses dan tindakan serta evaluasi, akhirnya didapat hasil dari semua proses itu adalah ia mendapat juara tingkat nasional. Nah, dari hal tersebut, anak itu merasa senang dan lebih mencintai dirinya sendiri serta menghargai terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Lukmawati terkait hubungan antara regulasi diri dengan perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang. Didapat hasil bahwa ketika semakin tinggi tingkat regulasi diri, maka akan semakin rendah tingkat perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Sedangkan apabila tingkat regulasi rendah, maka akan meningkatkan tingkat perilaku prokrastinasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, bisa. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat menghambat regulasi diri. Terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang kurang mampu dalam mengembangkan regulasi dirinya.
Yang pertama, kurangnya pengalaman belajar dari lingkungan sosial. Yang kedua, adanya sikap apatis dalam diri seseorang. Yang ketiga, gangguan suasana hati seperti mania atau depresi, serta kurang gaya sehingga tidak dapat memotivasi dirinya. Yang terakhir, ada masalah learning disabilities seperti kurang mampu dalam berkonsentrasi, mengingat, membaca, dan menulis. Kemudian materi selanjutnya yaitu upaya meningkatkan self-regulation pada siswa. Menurut Sang, dalam Sari tahun 2014, ada beberapa cara agar guru bisa mengembangkan regulasi diri pada siswa maupun mahasiswanya. Yang pertama, berusaha menciptakan suasana belajar kondusif dan menghindarkan segala hal yang akan mengganggu kegiatan belajar yang tidak relevan. Yang kedua, membantu siswa memahami cara mengikuti suatu petunjuk. Yang ketiga, memotivasi siswa ataupun mahasiswa untuk lebih memahami prosedur, metode yang efektif dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, manage, atau yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan memberikan apresiasi ketika mereka mampu menyelesaikan tugas. Yang keenam, membantu siswa mengontrol emosi dan tidak mudah panik ketika menyelesaikan tugas atau menghadapi kesulitan. Yang ketujuh, memperlihatkan kemajuan yang telah dicapai peserta didik. Yang kedelapan, membantu peserta didik cara mencari bantuan belajar yang tepat. Selanjutnya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman dari kelompok 3 atas penyajian materi terkait regulasi diri. Belum ditutup, saya akan memberikan terkait kesimpulan bahwa regulasi diri ini sangat penting untuk setiap individu dalam melakukan planning dan goals untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dikarenakan regulasi dapat memudahkan kita untuk melihat keefektifan terkait tujuan dan proses yang sudah dilakukan, serta dapat dengan mudah untuk mengevaluasi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami sajikan terkait materi regulasi diri. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya I Muslimah selaku moderator pamit undur diri dan terima kasih.